Para Hawariyun Nabi Isa di dalam Al-Quran hanya disebut sebagai pengikut-pengikut Nabi Isa. Tidak disebut para murid, tidak disebut para sahabat, apalagi disebut sebagai para rasul. Dan nama-namanya pun tidak dicatat di dalam Al-Quran. Lalu apakah Al-Quran mencatat apa sesungguhnya tugas-tugas dari para Hawariyun Nabi Isa ini? Apakah mereka memiliki tugas khusus selain ini seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu kami adalah orang-orang yang berserah diri, ya. Lantas tugas-tugas apa yang disebutkan di dalam Alkitab tentang para murid atau para Rasul Kristus ini? Perbedaan lain lagi mengenai penggambaran dari para Hawariyun Nabi Isa dalam Al-Quran dan para murid atau para Rasul Yesus Kristus dalam Alkitab adalah dalam tugas yang harus mereka lakukan. Para Hawariyun itu digambarkan tugasnya sebagai menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah, serta dikatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Tidak dijelaskan menolong agama Allah itu dalam bentuk apa. Itu tadi adalah kutipan dari Al-Quran, ya. Juga diberi kekuatan atas musuh-musuh mereka itu pun juga tidak jelas dalam Al-Quran, ya. Apakah ini musuh-musuh fisik melalui peperangan ataukah musuh-musuh rohani? Sekali lagi Al-Quran tidak jelas dalam hal ini, ya. Artinya tugas para Hawariyun ini. Sementara itu mengenai para pengikut Yesus Kristus dan tugas-tugas mereka dalam Alkitab dikatakan demikian. Matius 10:1 hingga 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wow, puji Tuhan. Dan kuasa yang diberikan itu adalah, ya itu tadi, justru mengusir roh jahat. Tidak bersahabat dengan jin, tidak memberikan kesempatan bagi jin atau yang juga merupakan golongan roh jahat itu untuk berinteraksi dengan manusia, dan terutama melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, ya puji Tuhan. Lukas 10 ayat 1, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Puji Tuhan. Yesus mengatakan dengan penuh kuasa, aku mengutus kamu. Ya, mengutus yang disebut para murid tadi, dan karena mengutus makanya mereka disebut para rasul Yesus Kristus, ya. Lukas 8 ayat 1 hingga 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Dari beberapa ayat di atas jelas sekali dipaparkan tugas yang dilakukan oleh para pengikut Yesus Kristus, baik kelompok 12, kelompok 70 maupun kelompok para wanita. Semua ini jelas menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan oleh para Hawariyun dari Nabi Isa dalam Al-Quran itu berbeda dengan tugas dan karya dari para pengikut Yesus Kristus. Fakta-fakta ini semua tidak diketahui oleh Al-Quran, sama dengan fakta, tempat, dan kesejarahan dalam kisah kelahiran Isa, juga mengenai ajaran-ajaran yang diberikan Isa kepada Hawariyun. Tak sedikit pun ada pengajaran yang substansial yang disebutkan, kecuali masalah beriman, menjadi penolong bagi Isa dan pembantu Isa, serta masalah berserah diri. Ajaran Isa kepada para Hawariyun maupun sosok mereka hanya disebutkan secara samar-samar atau tidak jelas. Ajaran Yesus dapat kita baca dalam Alkitab, misalnya khotbah di bukit dalam Matius 5-7, wejangan-wejangan di ruang atas sesudah pembasuhan kaki para muridnya, menjelang penangkapannya di Taman Getsemani dalam Yohanes 13-17, perumpamaan-perumpamaan Yesus dan lain-lain yang disampaikan Yesus kepada para muridnya, baik yang 12 orang, 70 orang maupun kelompok-kelompok murid wanita itu. Jadi memang hubungan Isa dengan para Hawariyun dalam Al-Quran itu sangat berbeda dengan kisah hubungan Yesus Kristus dengan para pengikutnya seperti yang bisa kita baca dalam Alkitab yang biasa disebut para murid atau para rasul. Ini makin menjelaskan lagi bahwa Isa dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yesus yang ada dalam Alkitab.
Memang Isanya Al-Quran itu bukan Yesusnya Alkitab. Puji Tuhan, semoga ini memberikan wawasan, pencerahan, dan kebenaran tentunya.